Tradisi tahunan pukul sapu kembali digelar di negeri Mamala dan Morela, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah pada Senin 7 April 2025. Ribuan warga Kota Ambon dan sekitarnya memadati kawasan stadion di dua negeri tersebut untuk menyaksikan acara yang telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Maluku itu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon yaitu Maula Telu. Baik rekan Maula, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih. Pantauan tribunambon.com sejak pukul 15.30, 15.50 waktu Indonesia Timur, warga yang datang dari berbagai sudut Kota Ambon mulai memadati area pertunjukan. Puluhan personil TNI Polri juga sudah berjaga-jaga sejak pagi di sepanjang jalan negeri Hitu dan negeri Morela. Acara pukul sapu ini turut dihadiri Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tengah hingga sejajaran Forkopimda Provinsi Maluku. Rombongan pejabat ini bergegas menuju negeri Morela dan melanjutkan perjalanan kaki menuju negeri Mamala untuk menyaksikan tradisi tersebut. Dalam sambutan Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa di negeri Morela menekan bahwa tradisi pukul sapu bukan hanya sekedar atraksi budaya, tetapi juga mengandung nilai historis yang mendalam, di mana ada perjuangan pahlawan Kapitan Taluka Besi dan para pejuang lainnya yang berani melawan penjajah demi mempertahankan tanah tumpah darahnya. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa, lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Lebih lanjut, Lewarisa juga menjelaskan bahwa pukul sapu merupakan simbol dari kearifan lokal yang mencerminkan kekayaan tradisi dan budaya yang berkembang saat ini. Bahwa nilai-nilai seperti kebersamaan dan kehormatan menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi ini, yang kini menjadi ikon pariwisata di Provinsi Maluku. Gubernur Maluku mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan tradisi ini yang telah bertahan turun-temurun. Sebelum mengakhiri sambutan, Lewarisa juga memberikan apresiasi kepada para tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara pukul sapu ini. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Arin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan member aplikasi AKQA di Maluku diduga menjadi korban investasi bodong setelah aplikasi tersebut tiba-tiba tidak dapat diakses sejak Minggu 6 April 2025. Akibatnya puluhan warga Kota Ambon yang merasa dirugikan mendatangi kantor AKQA Ambon yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Senin 7 April 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon yaitu Jenderal Louis. Baik rekan Louis, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Tribunas, dapat saya laporkan ribuan member aplikasi AK di Maluku diduga menjadi korban investasi bodong setelah aplikasi tersebut tiba-tiba tidak dapat diakses sejak Minggu 6 April 2025 malam. Akibatnya puluhan warga Kota Ambon yang merasa dirugikan mendatangi kantor AK Ambon yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Senin 7 April 2025 sore hari. Salah seorang korban, Dede, menjelaskan bahwa investasi melalui aplikasi AK ini mulai muncul di Kota Ambon sekitar bulan September 2024. Ia mengaku bergabung pada Januari 2025 dan telah melakukan beberapa kali deposit dengan total mencapai 9.550.000 untuk dua akun berbeda. Awalnya ia sempat menerima bayaran sebesar 900.000 dari aplikasi tersebut. Dede menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang ia peroleh, jumlah korban investasi bodong ini telah mencapai lebih dari 1.800 orang, termasuk beberapa member yang berada di luar Kota Ambon. Ia juga mengaku telah menanyakan Ketua AK Ambon, Lydia, untuk meminta pertanggungjawaban. Namun dia merasa heran karena Lydia justru mengaku sebagai korban pula. Nana dengan Dede, korban lainnya berinisial JS 40 tahun, juga mengungkapkan kekecewaannya. Dia baru bergabung dengan aplikasi AK pada 1 April 2005 dan telah melakukan deposit senilai 320.000 untuk kategori B1.
Kemudian ia tingkatkan menjadi kategori B2 dengan menambah deposit menjadi Rp1.250.000. Yes bahkan mengajak 3 orang temannya untuk ikut bergabung karena tergiur dengan bonus yang dijanjikan. Yes mengaku sempat mendapatkan bonus senilai Rp2,9 juta, namun uang tersebut belum sempat ia terima. Ia juga telah melakukan penarikan dana pada Jumat 4 April 2025, namun status penarikan di bank masih menunjukkan on proses atau tertunda. Sementara itu, Ketua AK Ambon Lydia yang ditemui di lokasi mengaku kaget dan syok ketika mengetahui aplikasi AK mengalami gangguan. Ia juga menyatakan dirinya sebagai korban dan mengalami kerugian yang besar. Terima kasih, kembali kepada rekan di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang korban kasus dugaan penipuan investasi bodong berinisial DD angkat bicara mengenai peran Ketua AKQA Ambon Lydia dalam mempromosikan aplikasi investasi AKQA kepada masyarakat di Ambon sekitar akhir tahun 2024. Keterangan DD ini muncul di tengah maraknya keluhan puluhan warga Ambon yang merasa menjadi korban investasi bodong melalui aplikasi AKQA. DD mengungkapkan bahwa Lydia secara aktif melakukan promosi aplikasi tersebut kepada warga. Lebih lanjut, Dede menyebutkan adanya rekaman video yang memperlihatkan Lydia tengah melakukan promosi aplikasi tersebut. Dalam video yang dimaksud, Lydia menjelaskan kepada calon investor mengenai awal mula kehadiran AKQA di Ambon dan keterlibatannya dalam perusahaan tersebut. Lebih lanjut, dalam video promosi tersebut, Lydia juga sempat menyinggung fitur-fitur yang diklaim sebagai kelebihan AKQA. Selain itu, Lydia juga menjawab pertanyaan terkait jaminan keamanan dana investor. Pernyataan Lydia yang mengaku sebagai korban dalam kasus ini menimbulkan keheranan bagi Dede. Diberitakan sebelumnya ribuan member aplikasi AKQA di Maluku diduga menjadi korban investasi bodong setelah aplikasi tersebut tiba-tiba tidak dapat diakses sejak Minggu 6 April 2025 malam. Akibatnya puluhan warga kota Ambon yang merasa dirugikan mendatangi kantor AKQA Ambon yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 7 April 2025 sore. Dede mengatakan berdasarkan informasi yang ia peroleh, jumlah korban investasi bodong ini telah mencapai lebih dari 1.800 orang, termasuk beberapa member yang berada di luar kota Ambon. Senada dengan Dede, korban lainnya JS juga mengungkapkan kekecewaannya. Ia baru bergabung dengan aplikasi AKQA pada tanggal 1 April 2025 dan telah melakukan deposit sebesar Rp320.000 untuk kategori B1 yang kemudian ia tingkatkan menjadi B2 dengan menambah deposit Rp1.250.000. Sementara itu, Ketua AKQA Ambon Lydia yang ditemui di lokasi mengaku kaget dan syok ketika mengetahui aplikasi AKQA mengalami gangguan. Ia juga menyatakan dirinya sebagai korban dan mengalami kerugian yang cukup besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalan berlubang di salah satu ruas jalan Transeram di Desa Sepa, Maluku Tengah akibatkan 2 jibu-jibu atau penjual ikan terpeleset dengan motor. Menurut pantauan tribunambon.com di lokasi pada Kamis 10 April 2025, 2 pemotor mengendarai kendaraan yang berbeda terpeleset sepanjang kurang lebih 15 meter dari jembatan Wainapuru, Desa Sepa, Maluku Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Ambon, yaitu Silmi Sirati. Baik rekan Silmi, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin melaporkan langsung dari Nasohi, Maluku Tengah. Saya jurnalis Ambon menyapa Tribuners berada di luar sana berkaitan dengan kecelakaan yang menimpa 2 penjual ikan atau dalam sebutan lokalnya jibu-jibu di Desa Sepa, Maluku Tengah, di mana insiden terjadi di salah satu ruas jalan Transeram sekira pukul 10.40 pada Kamis 11 April kemarin. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa pada saat kejadian kedua pengendara ini menggunakan motor Matic, yang satunya mengendarai motor Matic dengan jenis Mio 125, sementara pengendara yang kedua menggunakan motor Suzuki. Tribuners, kemudian dapat kami sampaikan juga Tribuners bahwa kecelakaan ini terjadi di jalan dengan kondisi berlubang
di jalan yang cukup menikung Tribuners, di mana terdapat 3 titik dengan lebar lubang jalan diprediksi 40 cm hingga 50 cm Tribuners. Pada saat kejadian Tribuners, 2 pengendara ini melewati ketiga titik jalan yang berlubang itu, yang dimana terletak pada posisi jalan yang menikung Tribuners. Kedua pengendara ini merupakan perempuan yang berprofesi sebagai penjual ikan, di mana diketahui dari informasi yang kami rampung Tribuners bahwa pada saat kejadian, kedua pengendara ini membawa bakul ikan yang baru dibeli dari pantai Tanjung, Desa Sepa, Maluku Tengah, Tribuners. Kemudian pada saat kejadian, ikan yang dibawa oleh para penjual ikan ini berhamburan di bahu jalan Tribuners. Melihat kejadian tersebut, warga berdatangan membantu untuk mengumpulkan ikan yang berhamburan di jalan Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga Tribuners bahwa pasca kejadian kedua pengendara mengalami luka lecet namun masih bisa berjalan normal Tribuners. Walaupun belum sempat menyebutkan nama mereka Tribuners, namun penjual ini mengaku akan membawa dagangan mereka ataupun berjualan ke desa seberang Tribuners untuk menjajakan dagangan ikan yang baru saja dibeli dari pantai di Tanjung, Desa Sepa, Maluku Tengah, Tribuners. Kemudian dapat kami informasikan juga Tribuners bahwa lokasi strategis Desa Sepa, Maluku Tengah sendiri berada kurang lebih 30 menit dari arah barat kota Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Kota Masohi, Tribuners. Kemudian pasca insiden kecelakaan Tribuners dapat kami informasikan juga bahwa kurang lebih tidak ada kerugian yang berarti bagi kedua pengendara Tribuners. Kemudian kurang lebih 10 sampai 15 menit usai membantu para penjual ikan ini Tribuners, masyarakat yang membantu, kemudian para pengemudi roda 4 yang melintas jalan itu kembali melanjutkan aktivitas mereka kembali Tribuners. Itu yang bisa saya laporkan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Arin di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, ketika kebanyakan guru di kota mengeluhkan macet menuju sekolah, Freddy Fernando Lombali justru harus menembus belantara dan menyeberangi 4 sungai besar demi bisa sampai ke ruang kelasnya, yang ironisnya bukanlah bangunan sekolah, melainkan rumah warga. Freddy adalah Kepala SD Negeri 355 Maluku Tengah, sebuah sekolah yang baru mengantongi izin operasional pada Desember 2024 lalu. Informasi lengkapnya pemirsa akan dilaporkan rekan Silmi Sirati Suailo, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Silmi, silakan informasi terkait cerita Freddy Fernando ini yang rela jalan kaki 11 jam demi mengajar siswanya. Iya, baik. Terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, melaporkan langsung dari Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Tribuners, di mana ada sebuah kisah menarik dan juga kisah yang cukup inspirasi bagi para guru di luar sana. Lantaran di timur Indonesia, Provinsi Maluku, tepatnya di Pulau Seram bagian utara, masih ada keterbatasan akses untuk sektor pendidikan Tribuners. Hal tersebut tergambar pada kisah salah seorang kepala sekolah yang dimana ia rela berjalan kaki selama 11 jam menembus hutan belantara, menyeberangi sungai-sungai besar untuk bisa sampai ke daerah namanya Desa Hatuwolo, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners. Dalam kondisi kesehariannya, Tribuners, untuk desa ini sendiri memang belum memiliki bangunan sekolah, Tribuners. Olehnya itu, para siswa pun masih belajar menggunakan rumah warga, Tribuners. Kemudian, Freddy Fernando Lombali yang selaku Kepala Sekolah SD Negeri 355 Maluku Tengah, Tribuners, ia baru menjalankan tugas kurang lebih 4 bulan Tribuners semenjak SK izin operasional SD Negeri 355 diterbitkan oleh pemerintah daerah pada Desember tahun 2024 Tribuners.
Olehnya itu ketika bertugas, Freddy Fernando Lomali, dia harus berjalan kaki kurang lebih 11 jam Tribuners. Namun untuk perjalanannya sendiri Tribuners, memang perjalanan 11 jam ini masih terhitung dari Desa Kaloa yang berada di daerah Seram Utara Tribuners, dan untuk menuju ke Desa Kaloa sendiri Tribuners masih dibutuhkan kendaraan darat berupa ojek ataupun kendaraan roda 4 Tribuners, dan kendaraan tersebut bisa diakses pada beberapa desa di pesisir Seram Utara, misalnya Desa Pasahari, Desa Wahai, dan desa-desa sekitar Tribuners. Biaya untuk sekali naik kendaraan roda 2 ini pun tidak cukup bisa dibilang bahwa biayanya cukup mahal Tribuners, yakni sekali jalan bisa menghabiskan Rp300.000 Tribuners. Walaupun begitu, Freddy masih tetap melaksanakan tugasnya. Dia mengatakan bahwa 3 bulan sekali Freddy akan turun ke kota ataupun desa-desa di pesisir untuk membeli barang-barang yang ia perlukan selama melaksanakan tugasnya di Desa Hatuwolo Tribuners. Kemudian kisah ini pun cukup membuat masyarakat ataupun para penonton atau pemirsa yang di luar sana harus berbangga dengan ataupun memberi perhatian serius dengan kisah dari Freddy Lomali ini sendiri Tribuners. Karena akses pendidikan maupun fasilitas pendidikan di Desa Hatuwolo walaupun belum ada, masyarakat setempat masih memiliki keinginan yang cukup tinggi, antusias yang cukup tinggi untuk anak-anak mereka bisa menerima akses pendidikan. Kemudian terkait dengan kondisi sekolah tanpa gedung dan anak-anak masih belajar di rumah warga Tribuners, dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini masyarakat dan juga kepala sekolah dan juga masyarakat tengah membersihkan lahan untuk pembangunan sekolah darurat Tribuners. Kemudian sebagai informasi Tribuners, sejak SK izin operasional dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk SD Negeri 355 Maluku Tengah yang berada di Desa Hatuwolo Seram Utara ini, terdata sudah 17 peserta didik yang belajar ataupun mendapat akses pendidikan melalui sekolah ini Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga Tribuners bahwa biaya operasional sekolah ataupun yang sering disebut dengan dana BOS memang pada periode APBD 2025 ini belum bisa didapatkan oleh sekolah ini. Namun sementara masih diupayakan agar tahun depannya sekolah ini bisa diakomodir untuk dibiayai ataupun memiliki biaya dana operasionalnya sendiri Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga Tribuners berkaitan dengan data Dapodik dari peserta didik. Saat ini Kepala Sekolah Freddy Lomali sendiri mengaku sedang diupayakan untuk mendata identitas peserta didik dan dimasukkannya pada database Dapodik Tribuners. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan kepada Tribuners berkaitan dengan kondisi ataupun situasi pendidikan di bagian utara Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Justina di studio. Terima kasih rekan Silvi Sirati Soilo, jurnalis Tribun Ambon. Kami nantikan informasi update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tradisi tahunan pukul sapu kembali digelar di negeri Mamala dan Morela, Kecamatan Laihitu, Maluku Tengah pada Senin 7 April 2025. Ribuan warga Kota Ambon dan sekitarnya memadati kawasan stadion di dua negeri tersebut untuk menyaksikan acara yang telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Maluku itu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Maula Telu. Baik rekan Maula, silakan untuk laporan selengkapnya.
Ya baik, terima kasih rekan Arin dan Pebunars dapat saya laporkan dari Ambon bahwa tradisi tahunan pukul sapu kembali digelar di negeri Mamala dan Morela, Kecamatan Lehito, Maluku Tengah pada Senin 7 April 2025. Ribuan warga Kota Ambon dan sekitarnya memadati kawasan stadion di dua negeri tersebut untuk menyaksikan acara yang telah menjadi bagian penting dari kebudayaan di Maluku itu. Pantauan tribunambon.com sejak pukul 15.50 waktu Indonesia Timur, warga yang datang dari berbagai sudut Kota Ambon mulai memadati area pertunjukan. Puluhan personil TNI Polri juga sudah berjaga-jaga sejak pagi di sepanjang jalan negeri Hitu dan negeri Morela. Acara pukul sapu ini turut dihadiri Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tengah hingga sejajaran Forkopimda Provinsi Maluku. Rombongan pejabat ini bergegas menuju negeri Morela dan melanjutkan perjalanan kaki menuju negeri Mamala untuk menyaksikan tradisi tersebut. Dalam sambutan Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa di negeri Morela menekan bahwa tradisi pukul sapu bukan hanya sekedar atraksi budaya, tetapi juga mengandung nilai historis yang mendalam, di mana ada perjuangan pahlawan Kapitan Taluka Besi dan para pejuang lainnya yang berani melawan penjajah demi mempertahankan tanah tumpah darahnya. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa, lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Lebih lanjut, Lewarisa juga menjelaskan bahwa pukul sapu merupakan simbol dari kearifan lokal yang mencerminkan kekayaan tradisi dan budaya yang berkembang saat ini. Bahwa nilai-nilai seperti kebersamaan dan kehormatan menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi ini, yang kini menjadi ikon pariwisata di Provinsi Maluku. Gubernur Maluku mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan tradisi ini yang telah bertahan turun-temurun. Sebelum mengakhiri sambutan, Lewarisa juga memberikan apresiasi kepada para tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara pukul sapu ini. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Arin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan member aplikasi AKQA di Maluku diduga menjadi korban investasi bodong setelah aplikasi tersebut tiba-tiba tidak dapat diakses sejak Minggu 6 April 2025. Akibatnya puluhan warga Kota Ambon yang merasa dirugikan mendatangi kantor AKQA Ambon yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Senin 7 April 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Jenderal Louis. Baik rekan Louis, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan ribuan member aplikasi AK di Maluku diduga menjadi korban investasi bodong setelah aplikasi tersebut tiba-tiba tidak dapat diakses sejak Minggu 6 April 2025 malam. Akibatnya puluhan warga Kota Ambon yang merasa dirugikan mendatangi kantor AK Ambon yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Senin 7 April 2025 sore hari. Salah seorang korban, Dede, menjelaskan bahwa investasi melalui aplikasi AK ini mulai muncul di Kota Ambon sekitar bulan September 2024. Ia mengaku bergabung pada Januari 2025 dan telah melakukan beberapa kali deposit dengan total mencapai 9.550.000 untuk 2 akun berbeda. Awalnya ia sempat menerima bayaran sebesar 900.000 dari aplikasi tersebut. Ini menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang ia peroleh, jumlah korban investasi bodong ini telah mencapai lebih dari 1.800 orang, termasuk beberapa member yang berada di luar Kota Ambon. Ia juga mengaku telah menanyakan Ketua AK Ambon, Lydia, untuk meminta pertanggungjawaban. Namun dia merasa heran karena Lydia justru mengaku sebagai korban pula. Senada dengan Dede, korban lainnya berinisial JS 40 tahun juga mengungkapkan kekecewaannya. Dia baru bergabung dengan aplikasi AK pada 1 April 2005 dan telah melakukan deposit senilai 320.000 untuk kategori B1. Kemudian ia tingkatkan menjadi kategori B2 dengan menambah deposit menjadi 1.250.000. Ia bahkan mengajak 3 orang temannya untuk ikut bergabung karena tergiur dengan bonus yang dijanjikan. Yas mengaku sempat mendapatkan bonus senilai 2,9 juta rupiah, namun uang tersebut belum sempat ia terima. Ia juga telah melakukan penarikan dana pada Jumat 4
April 2025, namun status penarikan di bank masih menunjukkan on proses atau tertunda. Sementara itu, Ketua AK Ambon Lydia yang ditemui di lokasi mengaku kaget dan syok ketika mengetahui aplikasi AK mengalami gangguan. Ia juga menyatakan dirinya sebagai korban dan mengalami kerugian yang besar. Terima kasih, kembali kepada rekan di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang korban kasus dugaan penipuan investasi bodong berinisial DD angkat bicara mengenai peran Ketua AKQA Ambon Lydia dalam mempromosikan aplikasi investasi AKQA kepada masyarakat di Ambon sekitar akhir tahun 2024. Keterangan DD ini muncul di tengah maraknya keluhan puluhan warga Ambon yang merasa menjadi korban investasi bodong melalui aplikasi AKQA. DD mengungkapkan bahwa Lydia secara aktif melakukan promosi aplikasi tersebut kepada warga. Lebih lanjut, Dede menyebutkan adanya rekaman video yang memperlihatkan Lydia tengah melakukan promosi aplikasi tersebut. Dalam video yang dimaksud, Lydia menjelaskan kepada calon investor mengenai awal mula kehadiran AKQA di Ambon dan keterlibatannya dalam perusahaan tersebut. Lebih lanjut, dalam video promosi tersebut, Lydia juga sempat menyinggung fitur-fitur yang diklaim sebagai kelebihan AKQA. Selain itu, Lydia juga menjawab pertanyaan terkait jaminan keamanan dana investor. Pernyataan Lydia yang mengaku sebagai korban dalam kasus ini menimbulkan keheranan bagi Dede. Diberitakan sebelumnya ribuan member aplikasi AKQA di Maluku diduga menjadi korban investasi bodong setelah aplikasi tersebut tiba-tiba tidak dapat diakses sejak Minggu 6 April 2025 malam. Akibatnya puluhan warga kota Ambon yang merasa dirugikan mendatangi kantor AKQA Ambon yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 7 April 2025 sore. Dede mengatakan berdasarkan informasi yang ia peroleh, jumlah korban investasi bodong ini telah mencapai lebih dari 1.800 orang, termasuk beberapa member yang berada di luar kota Ambon. Senada dengan Dede, korban lainnya JS juga mengungkapkan kekecewaannya. Ia baru bergabung dengan aplikasi AKQA pada tanggal 1 April 2025 dan telah melakukan deposit sebesar Rp320.000 untuk kategori B1 yang kemudian ia tingkatkan menjadi B2 dengan menambah deposit Rp1.250.000. Sementara itu, Ketua AKQA Ambon Lydia yang ditemui di lokasi mengaku kaget dan syok ketika mengetahui aplikasi AKQA mengalami gangguan. Ia juga menyatakan dirinya sebagai korban dan mengalami kerugian yang cukup besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalan berlubang di salah satu ruas jalan Transeram di Desa Sepa, Maluku Tengah akibatkan 2 jibu-jibu atau penjual ikan terpeleset dengan motor. Menurut pantauan tribunambon.com di lokasi pada Kamis 10 April 2025, 2 pemotor mengendarai kendaraan yang berbeda terpeleset sepanjang kurang lebih 15 meter dari jembatan Wainapuru, Desa Sepa, Maluku Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Ambon, yaitu Silmi Sirati. Baik rekan Silmi, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin melaporkan langsung dari Nasolhi, Maluku Tengah. Saya jurnalis Ambon menyapa Tribuners berada di luar sana berkaitan dengan kecelakaan yang menimpa 2 penjual ikan atau dalam sebutan lokalnya jibu-jibu di Desa Sepa, Maluku Tengah, di mana insiden terjadi di salah satu ruas jalan Transeram sekira pukul 10.40 pada Kamis 11 April kemarin, Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa pada saat kejadian, kedua pengendara ini menggunakan motor Matic, yang satunya mengendarai motor Matic dengan jenis Mio 125, sementara pengendara yang kedua menggunakan motor Suzuki, Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga, Tribuners, bahwa kecelakaan ini terjadi di jalan dengan kondisi berlubang, di jalan yang cukup menikung, Tribuners, di mana terdapat 3 titik dengan lebar lubang jalan diprediksi 40 cm hingga 50 cm, Tribuners. Pada saat kejadian, Tribuners, 2 pengendara ini melewati ketiga titik jalan yang berlubang itu, yang dimana terletak pada posisi jalan yang menikung, Tribuners.
Kedua pengendara ini merupakan perempuan yang berprofesi sebagai penjual ikan, di mana diketahui dari informasi yang kami rampung Tribuners bahwa pada saat kejadian kedua pengendara ini membawa bakul ikan yang baru dibeli dari pantai Tanjung Desa Sepa, Maluku Tengah, Tribuners. Kemudian pada saat kejadian ikan yang dibawa oleh para penjual ikan ini berhamburan di bahu jalan, Tribuners. Melihat kejadian tersebut, warga berdatangan membantu untuk mengumpulkan ikan yang berhamburan di jalan, Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga, Tribuners, bahwa pasca kejadian kedua pengendara mengalami luka lecet namun masih bisa berjalan normal, Tribuners. Walaupun belum sempat menyebutkan nama mereka Tribuners, namun penjual ini mengaku akan membawa dagangan mereka ataupun berjualan ke desa seberang, Tribuners, untuk menjajakan dagangan ikan yang baru saja dibeli dari pantai di Tanjung Desa Sepa, Maluku Tengah, Tribuners. Kemudian dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwa lokasi strategis Desa Sepa, Maluku Tengah sendiri berada kurang lebih 30 menit dari arah barat kota Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Kota Masohi, Tribuners. Kemudian pasca insiden kecelakaan, Tribuners, dapat kami informasikan juga bahwa kurang lebih tidak ada kerugian yang berarti bagi kedua pengendara, Tribuners. Kemudian kurang lebih 10 sampai 15 menit usai membantu para penjual ikan ini, Tribuners, masyarakat yang membantu, kemudian para pengemudi roda 4 yang melintas jalan itu kembali melanjutkan aktivitas mereka kembali, Tribuners. Itu yang bisa saya laporkan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Arin di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, ketika kebanyakan guru di kota mengeluhkan macet menuju sekolah, Freddy Fernando Loumali justru harus menembus belantara dan menyeberangi 4 sungai besar demi bisa sampai ke ruang kelasnya, yang ironisnya bukanlah bangunan sekolah, melainkan rumah warga. Freddy adalah Kepala SD Negeri 355 Maluku Tengah, sebuah sekolah yang baru mengantongi izin operasional pada Desember 2024 lalu. Informasi lengkapnya, pemirsa, akan dilaporkan rekan Silmi Sirati Swailo, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Silmi, silakan informasi terkait cerita Freddy Fernando ini yang rela jalan kaki 11 jam demi mengajar siswanya. Ya, baik. Terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, melaporkan langsung dari Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Tribuners, di mana ada sebuah kisah menarik dan juga kisah yang cukup inspirasi bagi para guru di luar sana. Lantaran di timur Indonesia, Provinsi Maluku, tepatnya di Pulau Seram bagian utara, masih ada keterbatasan akses untuk sektor pendidikan, Tribuners. Hal tersebut tergambar pada kisah salah seorang kepala sekolah yang dimana ia rela berjalan kaki selama 11 jam menembus hutan belantara, menyeberangi sungai-sungai besar untuk bisa sampai ke daerah namanya Desa Hatuwolo, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners. Dalam kondisi kesehariannya, Tribuners, untuk desanya sendiri memang belum memiliki bangunan sekolah, Tribuners. Olehnya itu, para siswa pun masih belajar menggunakan rumah warga, Tribuners. Kemudian, Freddy Fernando Loumali yang selaku Kepala Sekolah SD Negeri 355 Maluku Tengah, Tribuners, ia baru menjalankan tugas kurang lebih 4 bulan, Tribuners, semenjak SK izin operasional SD Negeri 355 diterbitkan oleh pemerintah daerah pada Desember tahun 2024, Tribuners. Olehnya itu ketika bertugas, Freddy Fernando Loumali, ia harus berjalan kaki kurang lebih 11 jam, Tribuners. Namun untuk perjalanannya sendiri, Tribuners, memang perjalanan 11 jam ini masih terhitung dari Desa Kaloa yang berada di daerah Seram Utara, Tribuners, dan
untuk menuju ke Desa Kalowa sendiri, Tribuners, masih dibutuhkan kendaraan darat berupa ojek ataupun kendaraan roda 4, Tribuners, dan kendaraan tersebut bisa diakses pada beberapa desa di pesisir Seram Utara, misalnya Desa Pasahari, Desa Wahai, dan desa-desa sekitar, Tribuners. Biaya untuk sekali naik kendaraan roda 2 ini pun tidak cukup bisa dibilang bahwa biayanya cukup mahal, Tribuners, yakni sekali jalan bisa menghabiskan Rp300.000, Tribuners. Walaupun begitu, Freddy masih tetap melaksanakan tugasnya. Ia mengatakan bahwa 3 bulan sekali Freddy akan turun ke kota ataupun desa-desa di pesisir untuk membeli barang-barang yang ia perlukan selama melaksanakan tugasnya di Desa Hatuwolo, Tribuners. Kemudian kisah ini pun cukup membuat masyarakat ataupun para penonton atau pemirsa yang di luar sana harus berbangga dengan ataupun memberi perhatian serius dengan kisah dari Freddy Lomali ini sendiri, Tribuners. Karena akses pendidikan maupun akses pendidikan, fasilitas pendidikan di Desa Hatuwolo walaupun belum ada, masyarakat setempat masih memiliki keinginan yang cukup tinggi, antusias yang cukup tinggi untuk anak-anak mereka bisa menerima akses pendidikan. Kemudian terkait dengan kondisi sekolah tanpa gedung dan anak-anak masih belajar di rumah warga, Tribuners, dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini masyarakat dan juga kepala sekolah dan juga masyarakat tengah membersihkan lahan untuk pembangunan sekolah darurat, Tribuners. Kemudian sebagai informasi, Tribuners, sejak SK izin operasional dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk SD Negeri 355 Maluku Tengah yang berada di Desa Hatuwolo Seram Utara ini, terdata sudah 17 peserta didik yang belajar ataupun mendapat akses pendidikan melalui sekolah ini, Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga, Tribuners, bahwa biaya operasional sekolah ataupun yang sering disebut dengan dana BOS memang pada periode APBD 2025 ini belum bisa didapatkan oleh sekolah ini. Namun sementara masih diupayakan agar tahun depannya sekolah ini bisa diakomodir untuk dibiayai ataupun memiliki biaya dana operasionalnya sendiri, Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga, Tribuners, berkaitan dengan data Dapodik dari peserta didik. Saat ini Kepala Sekolah Freddy Lomali sendiri mengaku sedang diupayakan untuk mendata identitas peserta didik dan juga masuknya pada database Dapodik, Tribuners. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan kepada Tribuners berkaitan dengan kondisi ataupun situasi pendidikan di bagian utara Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Justina di studio. Terima kasih rekan Silvi Sirati, Soilo, jurnalis Tribun Ambon. Kami nantikan informasi update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tradisi tahunan pukul sapu kembali digelar di negeri Mamala dan Morela, Kecamatan Laihitu, Maluku Tengah pada Senin 7 April 2025. Ribuan warga Kota Ambon dan sekitarnya memadati kawasan stadion di dua negeri tersebut untuk menyaksikan acara yang telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Maluku itu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Maula Telu. Baik rekan Maula, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin dan Tribuners, dapat saya laporkan dari Ambon bahwa tradisi tahunan pukul sapu kembali digelar di negeri Mamala dan Morela, Kecamatan Laihitu, Maluku Tengah pada Senin 7 April 2025. Ribuan warga Kota Ambon dan sekitarnya memadati kawasan stadion di dua negeri tersebut untuk menyaksikan acara yang telah menjadi bagian penting dari kebudayaan di Maluku itu.
Pantauan tribunambon.com sejak pukul 15.50 waktu Indonesia Timur, warga yang datang dari berbagai sudut kota Ambon mulai memadati area pertunjukan. Puluhan personil TNI Polri juga sudah berjaga-jaga sejak pagi di sepanjang jalan Negeri Hitu dan Negeri Morela. Acara pukul sapu ini turut dihadiri Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tengah hingga sejajaran Forkopimda Provinsi Maluku. Rombongan pejabat ini bergegas menuju Negeri Morela dan melanjutkan perjalanan kaki menuju Negeri Mamala untuk menyaksikan tradisi tersebut. Dalam sambutan Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa di Negeri Morela menekan bahwa tradisi pukul sapu bukan hanya sekedar atraksi budaya, tetapi juga mengandung nilai historis yang mendalam, di mana ada perjuangan pahlawan Kapitan Taluka Besi dan para pejuang lainnya yang berani melawan penjajah demi mempertahankan tanah tumpah darahnya. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa, lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Lebih lanjut, Lewarisa juga menjelaskan bahwa pukul sapu merupakan simbol dari kearifan lokal yang mencerminkan kekayaan tradisi dan budaya yang berkembang saat ini. Bahwa nilai-nilai seperti kebersamaan dan kehormatan menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi ini, yang kini menjadi ikon pariwisata di Provinsi Maluku. Gubernur Maluku mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan tradisi ini yang telah bertahan turun-temurun. Sebelum mengakhiri sambutan, Lewarisa juga memberikan apresiasi kepada para tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara pukul sapu ini. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Adin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan member aplikasi AKQA di Maluku diduga menjadi korban investasi bodong setelah aplikasi tersebut tiba-tiba tidak dapat diakses sejak Minggu 6 April 2025. Akibatnya puluhan warga kota Ambon yang merasa dirugikan mendatangi kantor AKQA Ambon yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Senin 7 April 2025. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Jenderal Louis. Baik rekan Louis, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Tribunas, dapat saya laporkan ribuan member aplikasi AK di Maluku diduga menjadi korban investasi bodong setelah aplikasi tersebut tiba-tiba tidak dapat diakses sejak Minggu 6 April 2025 malam. Akibatnya puluhan warga Kota Ambon yang merasa dirugikan mendatangi kantor AK Ambon yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Senin 7 April 2025 sore hari. Salah seorang korban, Dede, menjelaskan bahwa investasi melalui aplikasi AK ini mulai muncul di Kota Ambon sekitar bulan September 2024. Ia mengaku bergabung pada Januari 2025 dan telah melakukan beberapa kali deposit dengan total mencapai 9.550.000 untuk 2 akun berbeda. Awalnya ia tepat menerima bayaran sebesar 900.000 dari aplikasi tersebut. Ini menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang ia peroleh, jumlah korban investasi bodong ini telah mencapai lebih dari 1.800 orang, termasuk beberapa member yang berada di luar Kota Ambon. Ia juga mengaku telah menanyakan Ketua AK Ambon, Lydia, untuk meminta pertanggungjawaban. Namun dia merasa heran karena Lydia justru mengaku sebagai korban pula. Nana dengan Dede, korban lainnya berinisial JS 40 tahun, juga mengungkapkan kekecewaannya. Dia baru bergabung dengan aplikasi AK pada 1 April 2005 dan telah melakukan deposit senilai 320.000 untuk kategori B1. Kemudian ia tingkatkan menjadi kategori B2 dengan menambah deposit menjadi 1.250.000. Ia bahkan mengajak 3 orang temannya untuk ikut bergabung karena tergiur dengan bonus yang dijanjikan. Yas mengaku sempat mendapatkan bonus senilai 2,9 juta rupiah, namun uang tersebut belum sempat ia terima. Ia juga telah melakukan penarikan dana pada Jumat 4 April 2025, namun status penarikan di bank masih menunjukkan on proses atau tertunda. Sementara itu, Ketua AK Ambon Lydia yang ditemui di lokasi mengaku kaget dan syok ketika mengetahui aplikasi AK mengalami gangguan. Ia juga menyatakan dirinya sebagai korban dan mengalami kerugian yang besar. Terima kasih, kembali kepada rekan di studio.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang korban kasus dugaan penipuan investasi bodong berinisial DD angkat bicara mengenai peran Ketua AKQA Ambon, Lydia, dalam mempromosikan aplikasi investasi AKQA kepada masyarakat di Ambon sekitar akhir tahun 2024. Keterangan Dede ini muncul di tengah maraknya keluhan puluhan warga Ambon yang merasa menjadi korban investasi bodong melalui aplikasi AKQA. Dede mengungkapkan bahwa Lydia secara aktif melakukan promosi aplikasi tersebut kepada warga. Lebih lanjut, Dede menyebutkan adanya rekaman video yang memperlihatkan Lydia tengah melakukan promosi aplikasi tersebut. Dalam video yang dimaksud, Lydia menjelaskan kepada calon investor mengenai awal mula kehadiran AKQA di Ambon dan keterlibatannya dalam perusahaan tersebut. Lebih lanjut, dalam video promosi tersebut, Lydia juga sempat menyinggung fitur-fitur yang diklaim sebagai kelebihan AKQA. Selain itu, Lydia juga menjawab pertanyaan terkait jaminan keamanan dana investor. Pernyataan Lydia yang mengaku sebagai korban dalam kasus ini menimbulkan keheranan bagi Dede. Diberitakan sebelumnya ribuan member aplikasi AKQA di Maluku diduga menjadi korban investasi bodong setelah aplikasi tersebut tiba-tiba tidak dapat diakses sejak Minggu 6 April 2025 malam. Akibatnya puluhan warga kota Ambon yang merasa dirugikan mendatangi kantor AKQA Ambon yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 7 April 2025 sore. Dede mengatakan berdasarkan informasi yang ia peroleh, jumlah korban investasi bodong ini telah mencapai lebih dari 1.800 orang, termasuk beberapa member yang berada di luar kota Ambon. Senada dengan Dede, korban lainnya JS juga mengungkapkan kekecewaannya. Ia baru bergabung dengan aplikasi AKQA pada tanggal 1 April 2025 dan telah melakukan deposit sebesar Rp320.000 untuk kategori B1 yang kemudian ia tingkatkan menjadi B2 dengan menambah deposit Rp1.250.000. Sementara itu, Ketua AKQA Ambon, Lydia, yang ditemui di lokasi, mengaku kaget dan syok ketika mengetahui aplikasi AKQA mengalami gangguan. Ia juga menyatakan dirinya sebagai korban dan mengalami kerugian yang cukup besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jalan berlubang di salah satu ruas jalan Transeram di Desa Sepa, Maluku Tengah, akibatkan dua jibu-jibu atau penjual ikan terpeleset dengan motor. Menurut pantauan tribunambon.com di lokasi pada Kamis 10 April 2025, dua pemotor mengendarai kendaraan yang berbeda terpeleset sepanjang kurang lebih 15 meter dari jembatan Wainapuru, Desa Sepa, Maluku Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Ambon, yaitu Silmi Sirati. Baik rekan Silmi, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin melaporkan langsung dari Nasohi, Maluku Tengah. Saya jurnalis Ambon menyapa Tribuners berada di luar sana berkaitan dengan kecelakaan yang menimpa dua penjual ikan atau dalam sebutan lokalnya jibu-jibu di Desa Sepa, Maluku Tengah, di mana insiden terjadi di salah satu ruas jalan Transeram sekira pukul 10.40 pada Kamis 11 April kemarin, Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa pada saat kejadian, kedua pengendara ini menggunakan motor Matic, yang satunya mengendarai motor Matic dengan jenis Mio 125, sementara pengendara yang kedua menggunakan motor Suzuki, Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga, Tribuners, bahwa kecelakaan ini terjadi di jalan dengan kondisi berlubang, di jalan yang cukup menikung, Tribuners, di mana terdapat 3 titik dengan lebar lubang jalan diprediksi 40 cm hingga 50 cm, Tribuners. Pada saat kejadian, Tribuners, dua pengendara ini melewati ketiga titik jalan yang berlubang itu, yang dimana terletak pada posisi jalan yang menikung, Tribuners. Kedua pengendara ini merupakan perempuan yang berprofesi sebagai penjual ikan, di mana diketahui dari informasi yang kami rampung, Tribuners, bahwa pada saat kejadian kedua pengendara ini membawa bakul ikan yang baru dibeli dari pantai Tanjung, Desa Sepa, Maluku Tengah, Tribuners. Kemudian pada saat kejadian ikan yang dibawa oleh para penjual ikan ini berhamburan di bahu jalan, Tribuners,
Melihat kejadian tersebut, warga berdatangan membantu untuk mengumpulkan ikan yang berhamburan di jalan, Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga, Tribuners, bahwa pasca kejadian, kedua pengendara mengalami luka lecet namun masih bisa berjalan normal, Tribuners. Walaupun belum sempat menyebutkan nama mereka, Tribuners, namun penjual ini mengaku akan membawa dagangan mereka ataupun berjualan ke desa seberang, Tribuners, untuk menjajakan dagangan ikan yang baru saja dibeli dari pantai di Tanjung Desa Sepa, Maluku Tengah, Tribuners. Kemudian dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwa lokasi strategis Desa Sepa, Maluku Tengah sendiri berada kurang lebih 30 menit dari arah barat kota Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Kota Masohi, Tribuners. Kemudian pasca insiden kecelakaan, Tribuners, dapat kami informasikan juga bahwa kurang lebih tidak ada kerugian yang berarti bagi kedua pengendara, Tribuners. Kemudian kurang lebih 10 sampai 15 menit usai membantu para penjual ikan ini, Tribuners, masyarakat yang membantu, kemudian para pengemudi roda 4 yang melintas jalan itu kembali melanjutkan aktivitas mereka kembali, Tribuners. Itu yang bisa saya laporkan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Arin di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, ketika kebanyakan guru di kota mengeluhkan macet menuju sekolah, Freddy Fernando Loumali justru harus menembus belantara dan menyeberangi 4 sungai besar demi bisa sampai ke ruang kelasnya, yang ironisnya bukanlah bangunan sekolah, melainkan rumah warga. Freddy adalah Kepala SD Negeri 355 Maluku Tengah, sebuah sekolah yang baru mengantongi izin operasional pada Desember 2024 lalu. Informasi lengkapnya, pemirsa, akan dilaporkan rekan Silvi Sirati Swailo, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Silvi, silakan informasi terkait cerita Freddy Fernando ini yang rela jalan kaki 11 jam demi mengajar siswanya. Iya, baik. Terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, melaporkan langsung dari Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Tribuners, di mana ada sebuah kisah menarik dan juga kisah yang cukup inspirasi bagi para guru di luar sana. Lantaran di timur Indonesia, Provinsi Maluku, tepatnya di Pulau Seram bagian utara, masih ada keterbatasan akses untuk sektor pendidikan, Tribuners. Hal tersebut tergambar pada kisah salah seorang kepala sekolah yang dimana ia rela berjalan kaki selama 11 jam menembus hutan belantara, menyeberangi sungai-sungai besar untuk bisa sampai ke daerah namanya Desa Hatuwolo, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners. Dalam kondisi kesehariannya, Tribuners, untuk desa ini sendiri memang belum memiliki bangunan sekolah, Tribuners. Olehnya itu, para siswa pun masih belajar menggunakan rumah warga, Tribuners. Kemudian, Freddy Fernando Loumali yang selaku Kepala Sekolah SD Negeri 355 Maluku Tengah, Tribuners, ia baru menjalankan tugas kurang lebih 4 bulan, Tribuners, semenjak SK izin operasional SD Negeri 355 diterbitkan oleh pemerintah daerah pada Desember tahun 2024, Tribuners. Olehnya itu ketika bertugas, Freddy Fernando Loumali, dia harus berjalan kaki kurang lebih 11 jam, Tribuners. Namun untuk perjalanannya sendiri, Tribuners, memang perjalanan 11 jam ini masih terhitung dari Desa Kaloa yang berada di daerah Seram Utara, Tribuners. Dan untuk menuju ke Desa Kaloa sendiri, Tribuners, masih dibutuhkan kendaraan darat berupa ojek ataupun kendaraan roda 4, Tribuners. Dan kendaraan tersebut bisa diakses pada beberapa desa di pesisir Seram Utara, misalnya Desa Pasahari, Desa Wahai, dan desa-desa sekitar, Tribuners. Biaya untuk sekali naik kendaraan roda 2 ini pun tidak cukup
cukup bisa dibilang bahwa biayanya cukup mahal Tribuners, yakni sekali jalan bisa menghabiskan Rp300.000 Tribuners. Walaupun begitu, Freddy masih tetap melaksanakan tugasnya. Ia mengatakan bahwa 3 bulan sekali Freddy akan turun ke kota ataupun desa-desa di pesisir untuk membeli barang-barang yang ia perlukan selama melaksanakan tugasnya di desa Hatuwolo Tribuners. Kemudian kisah ini pun cukup membuat masyarakat ataupun para penonton atau pemirsa yang di luar sana harus berbangga dengan ataupun memberi perhatian serius dengan kisah dari Freddy Lomali ini sendiri Tribuners. Karena akses pendidikan maupun akses pendidikan, fasilitas pendidikan di Desa Hatuwolo walaupun belum ada, masyarakat setempat masih memiliki keinginan yang cukup tinggi, antusias yang cukup tinggi untuk anak-anak mereka bisa menerima akses pendidikan. Kemudian terkait dengan kondisi sekolah tanpa gedung dan anak-anak masih belajar di rumah warga Tribuners, dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini masyarakat dan juga kepala sekolah dan juga masyarakat tengah membersihkan lahan untuk pembangunan sekolah darurat Tribuners. Kemudian sebagai informasi Tribuners, sejak SK izin operasional dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk SD Negeri 355 Maluku Tengah yang berada di Desa Hatuwolo Serang Utara ini, terdata sudah 17 peserta didik yang belajar ataupun mendapat akses pendidikan melalui sekolah ini Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga Tribuners bahwa biaya operasional sekolah ataupun yang sering disebut dengan dana BOS memang pada periode APBD 2025 ini belum bisa didapatkan oleh sekolah ini. Namun sementara masih diupayakan agar tahun depannya sekolah ini bisa diakomodir untuk dibiayai ataupun memiliki biaya dana operasionalnya sendiri Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga Tribuners berkaitan dengan data Dapodik dari peserta didik. Saat ini Kepala Sekolah Freddy Lomali sendiri mengaku sedang diupayakan untuk mendata identitas peserta didik dan dimasukkannya pada database Dapodik Tribuners. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan kepada Tribuners berkaitan dengan kondisi ataupun situasi pendidikan di bagian utara Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Justina di studio. Terima kasih rekan Silmi Sirati, selalu jurnalis Tribun Ambon. Kami nantikan informasi update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi